Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sering saya mengulangi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Dia dari surga datang ke dunia jadi manusia, lalu harus mati untuk menebus dosa kita. Tetapi dia tidak berhenti di mati, dia bangkit karena dia adalah Allah. Bukan hanya bangkit, kita tahu sendiri 2 minggu lalu kita merayakan dia naik ke surga. Karena dia dari surga, dia tahu jalan pulang ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan dia berjanji, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini kita merayakan yang namanya Hari Pentakosta. Ya, Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta sering diidentikan oleh beberapa orang dengan yang namanya bahasa roh. Jadi orang yang terima Roh Kudus katanya wajib untuk berbahasa roh. Di sini saya tidak dalam rangka menghakimi orang yang berbahasa roh, tetapi kita mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Apakah memang orang yang terima Roh Kudus harus berbahasa roh? Apakah memang tujuan Roh Kudus diberikan supaya orang sekedar bisa berbahasa roh? Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Apa tujuan Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Kalau sudah temukan ini, kita baca secara bersama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hingga pada mereka masing-masing. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh. Ya, puji Tuhan. Pentakosta. Apa Pentakosta itu? Ya. Kalau sekarang tentunya konteksnya kita merayakan Pentakosta, yaitu hari pencurahan atau penuangan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya yang sedang mereka rayakan di sini bukan sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta yang sedang mereka merayakan ini adalah Pentakosta Perjanjian Lama. Pentakosta Perjanjian Lama, apa yang mereka rayakan? Mereka merayakan atau memperingati di mana 10 hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Dan yang kedua, Pentakosta Perjanjian Lama, mereka merayakan ucapan syukur karena hasil gandum yang telah mereka panen. Jadi Pentakosta dalam konteks itu adalah Pentakosta PL yang mereka sedang berkumpul. Ya, jadi setiap hari Pentakosta itu seluruh orang Israel dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat yang namanya Yerusalem. Jadi
orang Israel, mereka orang yang sudah tersebar, tercerai-berai ke seluruh dunia. Karena mereka sudah tidak punya negara waktu itu. Mereka sedang dalam penjajahan Roma. Jadi ketika hari Pentakosta, mereka yang tercerai-berai ke seluruh dunia, ada yang ke Arab, ada yang ke Mesir, apalagi tadi. Ya, banyak daerah Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, dan lain-lain. Mereka yang tersebar ke seluruh dunia itu berkumpul di satu tempat, yaitu Yerusalem. Termasuk murid-murid Yesus. Mereka juga berkumpul di Yerusalem. Ketika tiba hari Pentakosta, berarti ini masih dalam konteks Pentakosta Perjanjian Lama. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa orang percaya? Yaitu orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Turunlah dari langit. Wah, berarti dari langit turun. Baca-baca ya. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi seperti ini kita duduk, kumpul. Tiba-tiba muncul dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Karena memang Roh Kudus juga dilambangkan dengan angin. Angin, api, air, burung merpati, berbagai macam lambangnya. Jadi ini berupa seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi ruangan itu penuh ya dengan tiupan angin itu, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Berarti lambang lidah api. Lalu apa yang terjadi dengan lidah api itu? Bertebaran dan hinggap pada mereka masing. Berarti kelihatan ya, kelihatan anginnya karena dicatat. Kelihatan lidah apinya, lalu lidah api itu hinggap kepada setiap mereka yang ada dalam ruangan itu. Lalu penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Perhatikan. Poin pertama, apa tujuan Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara? Untuk menggenapi janji Yesus. Yesus kan sudah bilang, aku akan pergi, tetapi aku tidak membiarkan kamu sendiri. Aku akan mengutus seorang penolong, Parakletos. Dan ucapan Yesus tergenapi. Ini menunjukkan Yesus tidak pernah berbohong. Ketika dia berjanji, pasti dia genapi. Sebenarnya pelajaran dari Pentakosta ini mengajarkan kepada kita bahwa ingat, kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau dia berjanji akan bawa kita ke sorga, maka pasti kita akan sampai ke sorga. Kalau dia berjanji bahwa dia akan datang kembali menjemput kita, pasti dia akan datang. Dia berjanji ketika dia naik ke sorga, kalian jangan tinggalkan Yerusalem. Berdiam di sana, aku akan mengirim bagi kalian penolong, Parakletos. Lalu Parakletos itu diutus datang pada hari Pentakosta. Itulah sekarang kita merayakan Pentakosta, bukan lagi merayakan memperingati turunnya hukum Taurat, bukan lagi merayakan hasil panen gandum, tetapi merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diturunkan sebagai penggenapan akan janji Kristus. Saudara, Yesus yang kita percayai pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau dia berjanji akan menyertai kita, dia benar-benar menyertai saya dan saudara. Kalau dia mengatakan jangan khawatir, maka benar-benar dia pasti akan memberkati saya dan saudara. Amin. Kalau dia katakan burung di udara saya pelihara, kalau dia mengatakan bahwa bunga bakung bisa didandani segitu indahnya, apalagi kamu jauh lebih berharga. Kalau Yesus berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini janji yang pasti. Dan kalau kita meminta, kita akan mendapat. Amin. Kalau kita mengetok, maka pintu akan dibukakan. Ini janji Kristus. Kita sering janji tipu-tipu sama orang. Betul? Bahkan kita sering janji-janji palsu sama Tuhan. Ada yang pernah janji palsu? Ya, saya juga pernah. Manusia. Itu saya munafik.
Tuhan, aku berjanji mau bertobat sungguh-sungguh. Aku tidak mau lagi mabuk. Aku tidak mau lagi ngerokok. Tuhan, aku tidak mau lagi ini dan itu. Why sekarang? Apa yang terjadi? Apakah engkau tepati janji itu? Ini antara kita dengan Tuhan. Tetapi saya mau pastikan, dari pihak Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Amin. Anda mungkin bisa ingkar janji sama Tuhan. Anda mungkin bisa berdusta sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak dapat didustai. Pribadi Tuhan, pribadi yang suci, pribadi yang murni, yang tidak pernah ingkar janji kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu kita dituntut untuk hidup mempercayai janji Tuhan. Amin. Makanya Yesus berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Thomas, engkau melihat sehingga engkau percaya. Tapi aku mau katakan kepadamu, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau saudara percaya kepada penyertaan Tuhan, maka Anda adalah orang yang berbahagia. Amin. Kalau Anda percaya kepada janji Tuhan, Anda adalah orang yang paling berbahagia. Ingat, Tuhanmu tidak pernah ingkar janji. Engkau bisa membohongi pendeta, membohongi manusia, membohongi orang tua. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Hari ini, marilah komitmen dengan Tuhan. Apa yang engkau janjikan kepada Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Jangan main-main. Tuhan masih beri kita waktu. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari seperti Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan, aku juga mau setia dengan Tuhan. Amin. Hari ini pun saya sedang belajar untuk sungguh-sungguh setia dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya sebenarnya ini juga memberikan spirit kepada jemaat. Kepada teman-teman hamba Tuhan. Ayo setia melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak ingkar janji. Amin. Ini yang saya yakini, bahwa Tuhan Yesus yang saya percayai tidak pernah ingkar janji. Dia tidak mungkin membiarkan hamba-hambanya kelaparan, tidak makan. Dia tidak mungkin membiarkan anak cucu hamba-hambanya terlantar begitu saja. Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi tidak pernah aku lihat anak-anak Tuhan itu meminta-minta. Amin. Amin. Sehingga muda bisa kelaparan. Tetapi anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkannya meminta. Makanya kalau saudara pergi di NTT, tidak akan pernah ada saudara temukan orang Kristen yang minta-minta di pinggir jalan. Kalau di Jawa banyak ya. Banyak. Ya. Tetapi anak Tuhan, walaupun susah, tetapi Tuhan pasti pelihara. Amin. Percayalah kepada janji Tuhan. Sebenarnya peringatan tentang Pentakosta ini membuat saya lebih yakin bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji untuk mengirim Parakletos, dan itu terjadi. Maka janjinya akan datang kembali menjemput saya, itu pun akan terjadi. Maka janjinya engkau pasti ke surga, itu pun akan terjadi. Karena Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Amin. Sering saya bahas di YouTube. Saudara lebih percaya mana? Percaya kepada orang yang omong surga-surga itu ini. Bla 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 bla. Tetapi orang yang ngomong belum pernah ke surga. Tetapi Yesus, dia dari surga. Amin. Dia katakan, akulah jalan ke surga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku pergi ke surga menyiapkan tempat bagimu. Tetapi aku akan kirimkan Parakletos. Dan terjadi. Lalu apa yang kita meragukan dengan Kristus? Lalu surga yang dia tawarkan, surga yang adalah hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, persekutuan dengan anak domba. Bukan surga yang penuh dengan pelampiasan hawa nafsu, tidak. Tetapi surga yang penuh dengan sukacita. Ini yang ditawarkan oleh Kristus. Inilah kenapa saya memilih percaya Yesus. Karena saya tahu Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Saudara pun akan menikmati janji Tuhan kalau saudara sungguh-sungguh mempercayai Dia. Apapun keadaanmu, sesulit apapun. Bahkan saya bilang sama orang tua, sampai titik darah penghabisan, sesakit apapun, jangan pernah cari dukun. Karena dukun juga mati, ngapain cari dukun? Cari Tuhan. Bahkan sudah sekarat orang bilang, ini biarkan saja.
Kalaupun saya mati, biarlah saya mati dalam Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau sembuh, puji Tuhan. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketahuilah hai rajaku Nebukadnezar, aku tidak akan pernah menyembah engkau. Baik Tuhan kami menolong atau tidak menolong, aku tidak akan pernah menyembah engkau. Ini iman yang sejati. Amin. Walaupun nyawa taruhannya tidak apa-apa. Kalaupun Tuhan izinkan saya mati hari ini, oke. Kalaupun Tuhan tidak izinkan, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah kita mencari ilah lain. Amin. Percayalah kepada janji Tuhan. Ya dan amin. Dan pasti akan menolong dan memberkati saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus Pentakosta bertujuan supaya murid-murid dimampukan untuk melaksanakan pekabaran Injil. Sebelum Yesus naik ke surga, apa dikatakan? Pergilah, jadikanlah segala bangsa. Untuk melakukan itu tidak mudah. Bahkan murid-murid belum bergerak. Setelah Roh Kudus turun, lalu Petrus berkhotbah. 3.000 jiwa berarti untuk melakukan pekerjaan Tuhan tidak bisa pakai kekuatan kita. Harus kekuatan Roh Kudus. Banyak orang yang bisa nyanyi, bisa. Bahkan ada juga orang di gereja yang melayani, menyanyi. Perhatikanlah, orang yang hanya melayani dengan motivasi yang jahat, orang yang hanya melayani dengan kekuatan sendiri, lama-lama lemah, capek, dan berhenti melayani. Makanya saudara lihat ada mualaf-mualaf, katanya mantan pendeta. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka melayani bukan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mereka melayani hanya dengan kepintaran manusia. Lama-lama capek, jenuh. Kalau tidak mendapatkan apa yang diharapkan, jenuh, capek. Tetapi kalau orang melayani dengan kuasa Roh Kudus, apapun keadaannya, dia akan tetap melayani Tuhan. Kita lihat Paulus ketika dia didera, di penjara. Apakah dia berhenti melayani Tuhan? Tidak berhenti. Karena apa? Kekuatan Roh Kudus yang memampukan dia walaupun di penjara tetap melayani Tuhan. Bahkan murid-murid yang lain mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena mereka dikuatkan, dimampukan oleh Roh. Berarti Roh Kudus dapat memampukan kita, menolong kita, menyanggupi kita untuk melakukan pelayanan penginjilan, untuk memampukan kita melayani Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Orang yang menyaksikan fenomenal itu, mereka bingung. Ini mereka kan orang Galilea. Hanya pengembala domba. Hanya seorang nelayan. Pendidikannya di taraf rata-rata. Lalu yang hadir di situ orang-orang Yahudi yang saleh, orang-orang yang pintar, orang-orang yang menguasai hukum Taurat. Tetapi mereka kaget, tercengang-cengang. Orang-orang ini mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang kita pakai di negara asal kita. Saudara perhatikan. Roh Kudus diturunkan agar kita mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Amin. Siapapun saudara, apapun keterbatasan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, maka saudara bisa melakukan perkara-perkara besar. Amin. Jadi Roh Kudus diberikan supaya memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya memampukan kita untuk melayani Tuhan. Supaya memampukan kita untuk melakukan pekabaran Injil. Ini tujuan Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Supaya kita yang lemah, kita yang tidak dianggap, kita yang diremehkan, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan.
Mungkin beberapa orang sudah dengar. Kalau saya dulu orangnya gagap. Kalau bocah sudah dengar. Saya gagap seperti Ajis gagap. Gagap, susah bicara. Tapi ketika saya kenal Yesus, saya hanya bilang begini, Tuhan Yesus, saya mau melayani Engkau. Saya mau mengabarkan Injil. Tapi saya gagap, tidak bisa dengan begini. Kalau Tuhan mau pakai saya, rubah dong. Dalam nama Yesus, rubah dong. Supaya saya bisa bicara dengan baik. Saudara, tanpa saya sadari, berjalannya waktu, Tuhan tolong saya bisa bicara dengan bagus. Tapi anehnya, kalau saya khotbah begini, agak bagus dengar tuh. Tapi kalau saya ngobrol, face to face, itu gagapnya minta ampun. Saya heran, sampai saat ini saya bingung. Kenapa sih? Kalau saya khotbah begini, ya lancar-lancar ya orang bilang. Tapi kalau saya ngobrol berdua ini, itu susahnya minta ampun. Kayak ada susah saya keluarkan dari sini. Susah sekali. Kayak mulut saya terkencing gitu loh. Jadi saya kalau ngobrol berdua dengan orang itu agak susah. Karena tidak lancar saya berbicara. Karena terbata-bata. Itu ajaibnya Tuhan. Tapi kalau memberitakan Injil, kalau menyampaikan firman, saya heran kok bisa lancar gitu loh. Kadang-kadang kelewetan lancar, orang tidak tahu apa yang saya bilang. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Andalkan kuasa Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, amin. Hanya kuasa Tuhan yang bisa memberkati saya dan saudara. Amin. Bukan kuat gagahnya kita. Kan Tuhan bilang apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang efektif dipakai dalam pelayanan. Sepintar apapun Anda, sefasih apapun Anda bicara, kalau bukan Tuhan, maka semuanya sia-sia. Amin. Amin. Banyak orang lebih pintar dari saya, banyak. Banyak orang lebih ganteng dari saya, banyak. Banyak orang lebih hebat, banyak. Tetapi kalau saya dipakai oleh Tuhan hari ini dalam kapasitas ini, saya bersyukur. Amin. Saudara, kuasa Tuhan bukan membuat kita jadi takut. Amin. Tetapi Roh Kudus akan membuat kita menjadi pribadi yang berani menyatakan kebenaran. Berani menyatakan orang suka dengan tidak suka, urusan Anda dengan Tuhan. Tugas saya sampaikan. Banyak yang marah saya, banyak. Banyak yang benci saya, pasti banyak. Apalagi kalau sudah singgung-singgung tentang minum, tentang rokok, orang sudah jengkel itu. Tapi, silakan. Tapi tugas saya sampaikan. Bertobatlah sebelum terlambat. Amin. Amin. Kuasa Tuhan mampu membuat kita berhenti dari minuman keras. Amin. Bisa. Orang yang narkoba bisa berhenti kok. Karena kuasa Tuhan bekerja. Saya bilang orang tidak bisa berhenti merokok, mau kosong. Bisa. Persoalannya andalkan Tuhan tidak. Kalau hanya mengandalkan kita sendiri, hari ini berhenti. Besok aduh, tidak bisa nih habis makan. Saya perokok keras. Saya peminum juga. Untuk berhenti memang susah. Pernah berhenti, balik lagi. Tapi saya putuskan Tuhan, saya tidak bisa begini. Saya ini seorang pelayan Tuhan. Tidak bisa saya begini terus. Saya harus berhenti Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Komitmen yang kuat dalam Tuhan. Saya doakan lagi. Tuhan sama berhenti dalam nama Yesus. Mampukan saya. Tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara tidak akan mengalami perkara-perkara begini kalau saudara tidak mengandalkan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada yang bisa berhenti dengan cara-cara mereka. Tetapi saya bersyukur saya berhenti hanya karena pertolongan Tuhan. Amin saudara. Amin. Andalkan kuasa Roh Kudus. Inilah tujuan Roh Kudus diberikan. Supaya kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa kita lakukan firman dengan kekuatan kita. Itu akan menjadi pasang surut. Ini hari ya, besok tidak lagi. Coba setiap hari andalkan kuasa Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan efektif untuk menolong saya dan saudara. Amin. Memampukan kita yang tidak mampu menjadi mampu. Roh Kudus kan menginsafkan orang dari dosa. Jadi kalau ada Roh Kudus katanya, tetapi tidak insaf-insaf, pertanyakan, ada nggak Roh Kudus di sini ya? Tapi sebenarnya kalau ada Roh Kudus, orang itu pasti bertobat. Amin. Mungkin secara manusia dia bisa jatuh, tapi dia akan bangkit lagi. Dia akan bangkit sampai total dia bisa berubah. Memang tidak mudah berubah ini saudara, tidak mudah.
semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak pergumulan. Dan situlah kadang-kadang kita akan lemah. Tetapi berjuanglah terus dalam Tuhan. Percayalah, engkau dan saya mampu dan sanggup. Murid-murid yang pendidikannya di bawah rata-rata, bisa berkata-kata dalam bahasa lain yang dikenal dengan bahasa roh. Karena apa? Bahasa itu diberikan oleh roh. Jadi para penafsir katakan begini. Jadi sebenarnya ini murid-murid berbahasa biasa. Mereka kan orang Israel kan waktu itu kan pakai bahasa Yunani. Jadi mereka pakai bahasa Yunani. Tetapi anehnya ketika keluar dari mulut mereka, orang mendengar itu kok bahasa Mesir, kok bahasa Arab, kok bahasa Mesopotamia, Media, Persia. Padahal yang mereka ucapkan bahasa Yunani, itu kata penafsir. Dan saya condongnya setuju ke sini. Sebenarnya mereka biasa aja, mereka bahasa Yunani saja. Tetapi yang keluar justru bahasa lain. Ini kuasa Tuhan. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh para murid bukan kata-kata hampa. Bukan kata-kata yang orang lain tidak mengerti. Tetapi orang-orang yang berkumpul di situ mengerti. Ya, jelas ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Berarti orang-orang paling saleh ini. Orang paling pintar. Mereka saja bingung ya. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini mereka bingung. Mereka semua tercengang dan heran. Saudara ingat, kuasa Tuhan memang membuat orang lain bingung. Kuasa Tuhan memang membuat orang tercengang. Kok bisa begitu? Kok bisa? Ya bisalah kuasa Tuhan. Ya, sering orang bertanya, kok bisa kamu jadi pendeta padahal dulu kau nakal? Ya bisalah kuasa Tuhan. Kok bisa berkhotbah padahal kau gagap? Bisalah kuasa Tuhan. Semua kuasa Tuhan. Lalu bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia dan seterusnya. Mereka bingung. Ya. Berarti hal yang menakjubkan terjadi pada waktu itu. Saudara, percayalah, kuasa Tuhan itu memang heran. Amin. Kuasa Tuhan itu menakjubkan, mencengangkan. Apa yang tidak kita pikirkan, bukankah itu yang Tuhan sediakan? Amin. Inilah pekerjaan Tuhan. Saudara, percayalah, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita akan mampu melakukan firman Tuhan. Walaupun itu adalah proses yang terus menerus. Tidak ada orang yang berubah seinstan mungkin. Ada proses. Lalu yang ketiga, Roh Kudus diberikan supaya, perhatikan ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Berarti Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita memberitakan, atau supaya perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu didengar oleh semua orang. Jangan bingung ya. Yang kedua tadi, memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Tapi yang ketiga, supaya nama Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan itu didengar oleh semua orang. Jadi Roh Kudus diberikan tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya saya kelihatan hebat. Ya. Bukan supaya saya kelihatan wow. Ini harus menjadi pelajaran penting kepada jemaat Tuhan. Sering jemaat ini saya lihat aneh-aneh. Kalau yang khotbah pendeta ini, semua semangat untuk mendengarkan. Akhirnya bukan lagi firman Tuhan didengar. Dia datang gereja karena fans sama pendeta. Jadi yang besar siapa? Bukan nama Tuhan. Yang besar nama pendetanya. Ada di Bali, orang bangun gereja.
bukan nama Tuhan yang diperkenalkan. Hadirilah ibadah gereja ini. Lalu di bawah gembala senior. Ya. Jadi dia pakai nama-nama hamba Tuhan besar supaya orang-orang tertarik datang kepada ibadah itu. Bukan lagi pakai nama Tuhan. Gembala senior Gilbert Lumando, gembala senior Insinyur Niko. Jadi orang tertarik beribadah karena ini gerejanya Pak Niko ini. Oh ini gerejanya Pak Gilbert. Bukan lagi tertarik karena nama Tuhan yang besar. Tapi saya mohon jemaat di sini, jemaat yang dewasa, amin. Siapapun yang datang khotbah, fokuslah kepada firman Tuhan. Fokuslah mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Walaupun yang menyampaikan itu bukan hamba Tuhan besar, tetapi yang dia sampaikan adalah nama Tuhan yang besar. Amin. Karena apa? Yang mereka dengar sini, para murid-murid yang sederhana ini memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi lewat Roh Kudus diturunkan supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita semakin terkenal. Hamba Tuhan ini ditarik sana sini. Akhirnya nama Tuhan tidak dimuliakan. Amin, saudara. Amin. Jadi Roh Kudus diturunkan. Tujuannya jelas. Tujuannya bukan sekedar supaya kita punya bahasa-bahasa lain. Sekali lagi, saya tidak menghakimi siapapun yang punya bahasa-bahasa, katanya bahasa roh. Ya, saya dulu juga pernah berkata-kata begitu, tapi saya hentikan. Waktu saya masih di Bali, saya bilang kalau ini dari Tuhan, teruskan. Kalau bukan dari Tuhan, hentikan. Ya. Dan Paulus juga berkata bahwa kalau dia bilang, aku ini punya karunia bahasa roh, tetapi aku menggunakannya ketika seorang kalau kita menggunakan di tengah-tengah jemaat bagaimana? Kalau ada yang apa dia bilang itu? Akhirnya orang ilfil, orang antretet. Tetapi sebaiknya di gereja gunakan bahasa-bahasa yang orang mengerti. Supaya orang dikuatkan. Makanya orang-orang ini mengatakan, mereka berkata-kata ini kami paham ini. Kami paham ini. Jadi, pertanyaan saya. Paham gak orang ketika kita menyembah Tuhan? Tuhan ajaib. Tuhan besar. Kira-kira orang paham gak? Paham. Karena yang kita ucapkan kata-kata yang orang. Tapi kalau sampai ke bahasa NTT, kalian tahu tidak? Kalau sampai ke bahasa NTT di sini, tahu? Tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan izinkan, bisa juga tahu. Ya, tapi karena kita semua sudah di dalam Tuhan, ini kan dalam konteks mereka belum dalam Tuhan. Jadi mereka melihat perkara-perkara yang luar biasa. Jadi kalau kita pergi Papua, Tuhan utus ke sana, bisa saja Tuhan kasih karunia kita di sana. Tiba-tiba bisa bahasa Papua. Bisa. Artinya semua tergantung kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya dan saudara. Jadi jangan paksakan kepentingan kita kepada kepentingan Tuhan. Kalau memang ini kehendak Tuhan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, jangan coba-coba. Gembala saya di kampung. Saya ini GBI dari kecil. Dari saya lahir, saya sudah GBI sebenarnya. Karena di kampung itu ada fenomena yang namanya persekutuan doa. Persekutuan doa ini luar biasa. Karismatik full. Sehingga mulai ada fenomena bahasa roh. Kayak bahasa-bahasa yang sering orang ucapkan itu. Lalu pendeta saya larang. Padahal dia lulusan sekolah GBI ini. Dia bilang, saya juga bisa bahasa roh. Dia bilang. Tetapi di dalam jemaat, tidak pernah sekalipun saya pakai. Karena saya percaya, tidak ada jemaat yang paham. Jadi, saya itu pakai itu di rumah saja. Ketika saya berdoa sendiri, saya pakai itu. Untuk membangun iman kita sendiri. Kalau di dalam jemaat, ada yang tahu itu? Tidak ada. Jadi, pakailah bahasa yang kita paham. Karena tujuan Roh Kudus diberikan bukan supaya kita sekedar ngomong-ngomong. Tetapi supaya kita memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Amin.
karakter buah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada karakter itu, omong kosong kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Apa buah rohnya? Sukacita, damai sejahtera, apalagi kemurahan hati, kesabaran, penguasaan diri. Jadi bukan hanya sekedar bahasa-bahasa. Ini dalam rangka saya tidak menghakimi siapapun, tapi kita back to Bible. Saya pernah berdebat tentang hal ini. Bukan berdebat, saya agak sedikit kecewa dengan pernyataan itu. Dalam forum pertemuan seminar, dia bilang kalau orang belum pasar roh, dia belum ada Roh Kudus. Saya bilang bukan cuma Anda yang baca Alkitab, saya juga baca Alkitab. Ayo kita cek kebenaran. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu, bukan? Adakah Alkitab berkata kalau orang yang sudah terima Roh Kudus pasti bisa bahasa roh? Ada? Apakah Roh Kudus kerjanya hanya buat orang bahasa roh? Kerja Roh Kudus jelas supaya perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu didengar, supaya kita mampu untuk melayani itu. Tujuannya lebih mulia, jauh lebih mulia dari sekedar itu. Ketika saya pahami ini, saya welcome. Ada yang bisa bahasa roh, silahkan. Ya, tapi kalau saya pribadi tidak. Saya lebih suka menggunakan bahasa yang satu kata yang orang pahami daripada 1000 kata yang sama sekali orang tidak pahami. Saudara lebih diberkati mana? Kau mau Tuhan memberkatimu ketimbang diberkati kata apa? Lebih satu kata. Amin, saudara. Amin. Oke. Ini pengertian yang saya dapat, ya. Tapi kalau saudara punya pengertian lain, silakan bandingkan. Apakah benar-benar itu Tuhan yang taruh atau itu bukan Tuhan yang taruh? Cek itu dengan Tuhan. Tapi kalau saya mengambil komitmen untuk menggunakan kata-kata yang orang paham dan itu bisa memberkati orang. Tapi kalau saudara punya pengertian lain, tidak apa-apa juga. Itu masing-masing dengan Tuhan. Oke? Puji Tuhan.